Welcome to Bahas TV. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai berita yang simpang siur di masyarakat mengenai the new normal kembali, dan langsung saja kita akan membahas. Hari ini saya sudah bersama sahabat saya atau kanda saya Hasbullah, dan kita akan membahas mengenai the new normal. What is your opinion mengenai the new normal? Apakah ini sudah menjadi kebijakan pemerintah yang tepat atau bagaimana menurut kanda? Tolong dijelaskan. Baik. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam apa itu new normal, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sebenarnya new normal. Jadi secara bahasa, new normal adalah kenormalan kembali. Jadi secara harfiahnya itu kenormalan kembali artinya kita beraktivitas secara normal, hanya saja tetap dalam pengawasan protokoler kesehatan. Jadi apa itu sebenarnya new normal? New normal adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan secara cepat mengenai virus corona atau COVID-19. Jadi dengan diterapkannya new normal tersebut, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar kiranya mampu tetap produktif mampu tetap produktif pada saat di tengah-tengah COVID-19 atau virus corona tersebut. Okay, that's right, exactly. Jadi akan tetapi untuk penerapan atau implementasi dari new normal tersebut harus ada pertimbangan bagaimana kemudian persiapan dari daerah tersebut, apakah dia sudah mampu atau mampu menangani atau mengendalikan virus corona tersebut, begitu. Oke, saya thank you your opinion. Nah, tapi kita lihat ada apalagi kita lihat di masyarakat masih banyak yang begitu takut dengan the new normal. Dia takut beraktivitas di luar karena mereka berpikir dengan beraktivitasnya kita kembali, maka akan sangat berdampak besar untuk kita bisa terkena yang namanya COVID-19 tersebut. Karena dengan normalnya kembali tentunya pasar-pasar sudah dibuka, kantor sudah mulai ada dibuka. Nah ini bagaimana menurutnya kanda mengenai masyarakat yang takut dengan the new normal tersebut? Jadi sebenarnya di sini masyarakat mengapa takut, karena banyak masyarakat yang awam tentang apa itu sebenarnya new normal. Jadi tugas dari masyarakat yang paham dan utamanya pemerintah mensosialisasikan atau memberikan pengetahuan tentang new normal dan bagaimana persiapan untuk menghadapi new normal tersebut. Jadi sebenarnya new normal ini sangat baik untuk tatanan kehidupan masyarakat. Mengapa? Karena kita akan beraktivitas atau berangsur beraktivitas secara normal kembali, karena berdasarkan data tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada tingkat kematian dari COVID-19 itu. Begitu. Oke, thank you. Sudah sangat jelas ya. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan pendapat juga mengenai the new normal ini, silakan ditulis komennya di bawah. Dan kita kembali lagi, ada satu pertanyaan lagi dari saya kanda. The new normal ini tentunya masih banyak pejabat-pejabat yang kurang setuju dengan the new normal, karena ada berita bahwa next bulan ke depan sekolah akan beraktivitas kembali. Nah, sekolah ini merupakan salah satu tempat yang sangat mungkin rawan untuk anak-anak bisa terkena COVID-19, karena di mana ada proses belajar mengajar, di situ akan banyak siswa. Dan bagaimana ini menangani semuanya? Please dijelaskan. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa new normal akan diimplementasikan sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat di daerah-daerah tertentu, daerah yang terkait. Jadi untuk itu kita harus jeli-jeli melihat apakah daerah tersebut sudah mampu mengendalikan dari virus atau COVID-19 tersebut. Jadi untuk penanganan implementasi dari new normal itu ada beberapa fase. Nah, untuk fase pertama itu dia itu mulai pembukaan industri dan jasa, hanya saja tetap masih dalam
pengawasan protokoler kesehatan. Nah, untuk fase pertama itu belum dibuka yang namanya mall, hanya saja toko-toko yang menjual masker dan alat-alat kesehatan. Nah, berbicara tentang pembukaan sekolah itu dilaksanakan pada fase kedua. Akan tetapi menurut pemerintah, kebijakan dari pemerintah bahwa untuk pembukaan sekolah itu ada yang namanya shift, artinya ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang, supaya bagaimana mengurangi penyebaran dari COVID-19 tersebut, begitu. Nah, tentunya pada fase pertama dan fase kedua tentunya ada jangka waktunya, sehingga di situ pemerintah dapat melihat bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 di tengah-tengah penerapan atau implementasi dari new normal. Karena kita di sini juga di masyarakat diharapkan mampu tetap produktivitas dalam di tengah-tengah COVID-19 itu. Oke, sudah sangat jelas mengenai fase pendidikan, artinya untuk beraktivitasnya pendidikan kembali. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah masih ada beberapa mungkin anak sekolah yang tidak siap dengan perubahan ini. Ya mungkin penerapannya tadi harus bersih, artinya harus ada yang sekolah siang, harus yang sekolah pagi dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan inilah yang masih banyak beberapa yang tidak siap dengan perubahan tersebut. Nah, justru dari itu pemerintah menerapkannya secara berskala atau yang tadi saya sebutkan berfase, ada fase-fase tertentunya. Dengan begitu masyarakat akan berangsur-angsur menerima kebijakan dari pemerintah tersebut. Namun hanya saja pemerintah di sini tetap mengawasi bagaimana perkembangan dari pengimplementasian fase-fase new normal, begitu. Oke, jadi kalau memang ini the new normal ini adalah salah satu kebijakan yang tepat dari pemerintah, bagaimana dengan kota Surabaya yang mungkin terkena COVID sampai sekarang itu perubahan yang sangat drastis dengan meningkatnya orang yang positif corona. Apakah dengan diadakannya the new normal ini merupakan salah satu yang tepat? Namun ada beberapa kota yang tidak siap dengan the new normal gitu loh. Ya, nah justru dari itu pemerintah pemerintah regional atau setempat harus melihat bagaimana kondisi dari daerahnya itu, apakah dia sudah mampu menerapkan new normal seperti yang saya katakan tadi secara kualitas kesehatan dan penanganan serta fasilitas kesehatan apakah sudah mumpuni untuk melaksanakan new normal tersebut. Jadi pemerintahnya di sini juga yang harus berperan penting, karena dia yang akan sebagai penggerak utama dari penerapan new normal tersebut, begitu. Oke, siap. Jadi mungkin kalau sudah ada beberapa kota yang pada saat ini sudah siap dengan the new normal, ada juga yang tidak. Nah, itu tergantung dari pemerintah ya, Jadi buat teman-teman yang mungkin yang tidak setuju maupun yang setuju dengan the new normal ini, please komen di bawah, karena pendapat Anda, saya sangat butuh dengan pendapat Anda. Dan ini sangat menarik lagi, kita akan membahas mengenai the new normal kembali, mengenai ekonomi dan betul sekali bahwa salah satu kebijakan mungkin kenapa the new normal ini diadakan mungkin mengenai ekonomi, karena kapan tidak diadakan aktivitas kita akan terhenti dan lain sebagainya. Betul sekali, karena ketika kita tidak produktivitas dalam kehidupan, maka salah satu dampak dari COVID-19 adalah macetnya dalam bidang perekonomian. Nah, dengan diterapkannya new normal diharapkan bagaimana dapat memulihkan kembali setidaknya walaupun sedikit, akan tetapi diharapkan mampu ada perubahan lebih baik dalam bidang ekonomi supaya kita tetap diharapkan produktif di tengah-tengah COVID-19. Hanya saja tetap perlu ada pengawasan dari protokoler kesehatan supaya untuk penanganan dan pencegahan dari COVID-19 tersebut bisa disiapsiagakan, begitu.
Oke, that's right. Jadi mungkin kita sudah mendapatkan kesimpulan ya mengenai the new normal ini. Jadi tolong Kanda dijelaskan apa kesimpulannya the new normal ini, bagaimana seharusnya orang menghadapi ketakutannya, atau bagaimana apalagi namanya menyiapkan mental seseorang dalam menghadapi the new normal ini. Please Kanda berikan salah satu tips buat teman-teman kita yang sedang menghadapi the new normal ini. Ya, baik teman-teman yang sedang menghadapi new normal, agar kiranya tetap jangan terlalu panik menghadapi new normal tersebut, karena memang biasanya kalau menerapkan sesuatu yang baru pasti kita akan merasakan ada kepanikan sendiri. Hanya saja teman-teman harus tetap mengikuti apa namanya? Protokol kesehatan, mengikuti arahan dari protokoler kesehatan supaya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ini dapat maksimal berjalan sesuai dengan new normal tersebut, kebijakan dari new normal gitu. Oke, jadi mungkin kita sudah ada di puncak ya pembahasan, tapi karena ini adalah video pertama, tentunya kita masih belajar tentunya. Jadi buat teman-teman yang memiliki pendapat mengenai new normal, please komen di bawah, dan saya butuh semangat dari teman-teman semuanya, dan jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendukung apalagi namanya channel ini, dan bisa berkomentar selanjutnya kita mau buat pembahasan apalagi untuk membahas apalagi namanya untuk dibahas TV ini, kita mau bahas apalagi, please komen di bawah ya. Jadi terima kasih Kanda buat kesempatannya malam ini, dan tentunya what is your opinion? It's very important for public, dan tentunya apa yang Kanda jelaskan mudah-mudahan bisa membuka pola pikir publik untuk lebih berhati-hati menghadapi the new normal ini. Oke, jadi itu saja yang apalagi namanya yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Thank you so much, thank you sudah nonton video ini. Buat yang pertama baru di channel ini, please subscribe, karena subscribe Anda sangat mendukung kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.